Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Kusmaningsih. Di sini saya akan membacakan hasil kerja individu saya yang berjudul Analisis Frasa pada artikel pipa PDAM tersumbat sampah, disusun oleh Saputra Kusmaningsih, NIM 2101040019. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Peran bahasa di kehidupan sehari-hari sangatlah penting karena menjadi salah satu unsur dari komunikasi pembelajaran di sekolah. Salah satunya yakni bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, jenis pemakaian bahasa itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Tiap-tiap jenis pemakaian bahasa, maka bahasa dalam surat kabar pun dapat dijadikan objek penelitian. Bahasa dalam surat kabar memuat berbagai jenis tulisan, misalnya jenis artikel, opini. Tiap-tiap jenis itu pun dapat dijadikan objek penelitian untuk diketahui. Oleh karena itu, artikel dalam surat kabar Radar Majalengka ini dapat dijadikan judul objek penelitian. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis memilih judul Analisis Frasa pada artikel pipa PDAM tersumbat sampah. Dengan judul tersebut, penulis berharap akan mendapat gambaran mengenai permasalahan frasa yang ada di dalam surat kabar tersebut. Menganalisis frasa dalam artikel kajian yang sangat menarik untuk dikaji, karena banyaknya pengetahuan yang akan didapat penulis serta membaca mengenai frasa yang ada di dalamnya. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari frasa? 2. Apa pengertian dari artikel? Ketiga, apa saja jenis-jenis dari frasa? 4. Apa saja kelas atau kategori frasa? 5. Frasa apa saja yang terdapat dalam artikel pipa PDAM tersumbat sampah? C. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengertian frasa. 2. Untuk mengetahui pengertian artikel. 3. Untuk mengetahui jenis-jenis frasa. 4. Untuk mengetahui kelas atau kategori frasa. 5. Untuk mengetahui frasa yang terdapat dalam artikel pipa PDAM tersumbat sampah. Bab 2, pembahasan. Yang A, pengertian frasa. Menurut Haer, frasa adalah sebuah bentuk dari dua buah kata atau lebih dan mengisi salah satu fungsi sintaksis. Sedangkan menurut Prof. M. Ramlan, frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Menurut Tarmini, frasa adalah suatu konstruksi yang terdiri dari dua konstituen atau lebih yang mampu mengisi fungsi sintaksis tertentu yang terdapat dalam kalimat, akan tetapi tidak melampaui dari batas-batas fungsi klausa atau yang dapat dikatakan sebagai frasa itu non-predikatif. Yang B, pengertian artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, ide, atau fakta yang mana kadangkala menghibur, mendidik, atau mengkritisi yang disebarluaskan melalui media sosial, baik online maupun offline. Menurut Kamus Lengkap Indonesia Inggris karangan Prof. Dr. Andes S. Wojowasito dan W.J.S. Purwodarminto, artikel berarti karangan, sedangkan artikel dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti karangan di surat kabar, majalah, dan sebagainya. Menurut Sumandiria, artikel adalah suatu karya tulis lepas berisikan sebuah opini seseorang yang sudah mengetahui secara jauh tentang masalah atau objek yang bersifat aktual dengan tujuan untuk memberitahukan, menghibur, mempengaruhi, dan meyakinkan pembaca. Penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi saran hiburan bagi pembaca. Selain itu,
topik, tema, atau gagasan dalam sebuah artikel dapat disajikan dalam bentuk opini. Yang C, jenis-jenis frasa. 1. Frasa endosentris. Menurut Ramlan 1987, frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua maupun salah satu darinya, adalah frasa endosentris. Frasa endosentris atau disebut juga endosentrik adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya. Frasa endosentris dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu A. Frasa endosentris koordinatif. Frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang setara, contohnya bapak ibu, bapak dan ibu, tua muda, tua atau muda. Yang kedua ada frasa endosentris atributif. Frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara, contohnya lebih muda, sangat cepat. Yang ketiga ada frasa endosentris apositif. Suatu frasa yang salah satu unsur pembentukannya dapat dipakai sebagai pengganti unsur inti. Yang kedua ada frasa eksosentris. Frasa eksosentris atau frasa endosentrik adalah frasa yang distribusinya tidak sama dengan salah satu atau semua unsurnya. Contoh dari frasa endosentris adalah kata jual beli, termasuk frasa eksosentris karena baik kata jual maupun kata beli tidak dapat menggantikan kata jual beli. Yang D ada kelas frasa atau kategori frasa. 1. Frasa nomina atau frasa benda, yaitu frasa yang unsur letaknya berupa kata yang termasuk kategori nomina. Contoh, baju baru, rumah sakit, dan gedung sekolah. Yang kedua, ada frasa verbal atau frasa kerja, adalah frasa yang unsur letaknya berupa kata yang termasuk kategori verba dan biasanya menduduki fungsi predikat. Contoh sedang membaca, sedang menulis, dan lain sebagainya. Frasa numeralia atau frasa bilangan, yaitu frasa yang unsur letaknya berupa kata yang termasuk kategori numeralia, yaitu kata-kata yang secara semantis menyatakan bilangan atau jumlah tertentu. Dalam frasa numeralia terdapat atau dapat diberi kata bantu bilangan ekor, buah, dan lain-lain. Contohnya 7 ekor sapi, 5 buah semangka. Yang kelima ada frasa preposisi atau frasa depan, yaitu frasa yang terdiri atas kata depan dengan kata lain sebagai unsur penjelas. Jadi frasa preposisi adalah frasa yang ditandai adanya preposisi atau kata depan sebagai poros inti dan diikuti kata atau kelompok kata sebagai sumbu atribut. Contohnya, laki-laki di depan itu mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Yang keenam ada frasa adverbia atau frasa keterangan, yaitu frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata keterangan. Biasanya inti frasa keterangan juga berupa kata keterangan dan dalam kalimat sering menduduki fungsi sebagai keterangan. Contohnya tadi sore, tadi siang, bulan Juni. Yang E ada frasa yang terdapat dalam artikel pipa PDAM tersumbat sampah. Yang pertama, pasokan air bersih, kelas frasa nomina. Yang kedua, ada bulan Desember, termasuk kelas atau kategori frasa keterangan. Yang ketiga, tahun 2021 termasuk ke dalam kelas atau kategori frasa keterangan. Yang keempat, ada pihaknya berusaha membersihkan lumpur yang mengendap, termasuk ke dalam kelas atau kategori frasa preposisi. Yang kelima, ada paparan Kamis, termasuk ke dalam kelas atau kategori frasa keterangan. Yang keenam, ada kita sangat semangat bekerja, termasuk ke dalam kelas atau kategori frasa verbal. Yang ketujuh, ada bak penampungan air, termasuk ke dalam kelas atau kategori frasa nomina. Yang kedelapan ada saya minta maaf kepada pelanggan, warga masyarakat, termasuk ke dalam kelas atau kategori frasa preposisi.
Yang kesembilan ada sedang membersihkan bak, termasuk dalam kelas atau kategori frasa verbal. 10 ada bak tersebut termasuk dalam kelas atau kategori frasa nomina. Keterangan hasil analisis. Frasa pasokan air bersih dalam kalimat distribusinya sama dengan kata benda pasokan air. Oleh karena itu, frasa pasokan air bersih termasuk ke dalam frasa benda atau frasa nomina. Yang kedua, bulan Desember termasuk ke dalam frasa adverbia atau frasa keterangan karena dalam kalimat tersebut menduduki fungsi sebagai kalimat keterangan. Yang ketiga, tahun 2021 termasuk ke dalam frasa adverbia atau frasa keterangan karena dalam kalimat tersebut menduduki fungsi sebagai kalimat keterangan. Yang keempat, pihaknya berusaha membersihkan lumpur yang mengendap termasuk ke dalam frasa preposisi atau frasa depan karena kata pihaknya merupakan kata depan berusaha membersihkan lumpur yang mengendap termasuk kalimat penjelasnya. Yang kelima, paparan Kamis termasuk ke dalam frasa adverbia atau keterangan karena dalam kalimat paparan Kamis menduduki atau menunjukkan fungsi sebagai kalimat keterangan. Yang keenam, kita terus bekerja termasuk dalam frasa verba atau frasa kerja. Kata kita semangat bekerja distribusinya sama dengan kata kerja. 7. Bak penampungan air termasuk dalam frasa nomina karena bak penampungan air distribusinya sama dengan kata bak yang termasuk dalam frasa benda atau nomina. Yang 8. Saya minta maaf kepada pelanggan warga masyarakat termasuk dalam frasa preposisi atau frasa depan karena kata saya merupakan kata depan dan kalimat minta maaf kepada pelanggan warga masyarakat merupakan kalimat penjelas. 9. Membersihkan bak termasuk dalam frasa verbal atau frasa kerja. Kata membersihkan distribusinya sama dengan kata kerja. 10. Bak tersebut termasuk ke dalam frasa nomina karena kata tersebut merujuk dan distribusinya ke bak yang termasuk ke dalam frasa benda atau nomina. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengisi salah satu fungsi sintaksis. Frasa lazim disebut dengan sebutan gabungan kata. Frasa memiliki dua jenis, yaitu frasa endosentris dan eksosentris. Tidak hanya itu, frasa juga memiliki kategori atau kelas sampai 6 kelas atau 6 kategori. Di antaranya yaitu frasa nomina atau frasa benda, frasa verbal atau frasa kerja, frasa adjektiva atau frasa sifat, frasa numeralia atau frasa bilangan, frasa preposisi atau frasa depan, dan frasa keterangan atau frasa adverbia. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat, ide, atau fakta yang mana kadangkala menghibur, mendidik, ataupun mengkritisi yang disebarluaskan melalui media massa baik online maupun offline. Dari analisa terhadap artikel pipa PDAM tersumbat sampah dalam surat Radar Majalengka, ditemukan beberapa frasa di dalamnya. Salah satunya yakni frasa adverbial atau frasa keterangan pada kalimat bulan Desember. Yang B, saran. Masih banyak kemungkinan frasa yang terdapat dalam artikel pipa PDAM tersumbat sampah dalam surat kabar Radar Majalengka ini, namun karena keterbatasan penulis dalam mengkaji objek penelitian ini, penulis hanya menganalisis frasa yang dapat penulis temukan. Adapun penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap artikel pipa PDAM tersumbat sampah dalam surat kabar Radar Majalengka ini sebenarnya masih banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan media kepada peneliti selanjutnya untuk memperbanyak referensi terkait dengan frasa yang ada dalam artikel tersebut. Berikut merupakan daftar pustaka.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.